Kami dari Majelis Gereja menyambut dan menyapa warga jemaat sekalian. Salam sejahtera dalam Tuhan. Dalam rangka ibadah kita pada saat ini dimulai dengan penekanan warta. Penekanan warta jemaat sepanjang minggu ini. Yang pertama, kebaktian rumah tangga sepanjang minggu ini menggunakan nyanyian pelengkap kidung jemaat. Yang kedua, Majelis Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan atas persembahan anggota jemaat pada minggu yang lalu dalam berbagai bentuk. Yang berikut, Majelis Gereja mengucapkan selamat berbahagia kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini sebanyak 52 orang. Penekanan yang berikut, persiapan kebaktian hari Minggu dan kebaktian rumah tangga dimohon kepada pelayan dan semua orang yang mengambil bagian supaya tetap mengikuti latihan dan persiapan bersama. Untuk ibadah hari Minggu, persiapannya dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 18. Kemudian untuk ibadah rumah tangga, persiapannya dilaksanakan pada hari Senin pukul 16 juga. Yang berikut, ibadah bulanan PGT dilaksanakan pada hari Rabu 27 Juli pukul 16. Penekanan yang berikut, pelayanan baptisan kudus kepada anak yang kekasih Anastasia Gracia Putri akan dilaksanakan pada ibadah hari Minggu tanggal 30 Juli dalam kebaktian jemaat pada pukul 11. Yang berikut, pemberkatan perkawinan Saudara Eliasar Paseleng dan Saudari Irene Intan Sari akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Juli di Gereja Toraja Jemaat Telok Batua. Kemudian yang berikut, ibadah penghiburan dari keluarga Bapak Bunga Parinding atas meninggalnya mertua. Itu akan dilaksanakan ibadah penghiburan tanggal 19 Juli pada hari Selasa pukul 16 juga di Tombang Kalua. Akan dilayani oleh jemaat Rantepao. Kemudian yang terakhir, tambahan warta. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman keluarga almarhum Ye Palayuk Talu Lembang, orang tua dari Ibu Deaken Afidia Talu Lembang, akan dilaksanakan pada hari Senin pukul 17 di Tololai, Pau. Demikian penekanan warta. Mari kita siap masuk dalam ibadah. Saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita menyiapkan hati bahkan kehidupan kita untuk bersama-sama beribadah menyembah Dia pada saat ini. Untuk itu, mari kita mendengarkan pendahuluan ibadah kita pada saat ini. Haleluya.
Pujilah Allah yang agung dan Maha Esa, karena oleh Dialah kita boleh dipersekutukan dalam ibadah saat ini. Kita bersyukur dalam berbagai keterbatasan, kekurangan, dan kesalahan. Allah senantiasa memberi peringatan kepada kita. Karena itu, marilah, dengarlah peringatan Tuhan. Sembahlah Dia di tempatnya yang kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan dari nyanyian Satu Hal Yang Kurindu. Sekali lagi, satu kali. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati
Silakan. Marilah kita bersama-sama bermazmur melalui Mazmur 52 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sesudah itu kita akan menyanyi Aku Hendak Bersyukur. Mazmur 52 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lembaga kita memberikan judul Hukuman Terhadap Orang Fasik. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg, orang Edom itu, datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Abimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan? Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik. Dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantu engkau dari orang negeri orang-orang sihir. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut. Dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya. Yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancuran. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Di dalam rumah Allah, Aku percaya akan kasih setia Allah. untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Sebab engkaulah yang bertindak Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya. di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Kita menyambut membaca Mazmur ini dengan memuji Tuhan. Aku hendak bersyukur. Mari Bapak Ibu sedang jemaat, kita bersama-sama mendengar, menghayati dan menjadikan 10 hukum Tuhan ini menjadi cermin di dalam kehidupan kita. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud
menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita datang mengaku dosa kita. Saudara-saudara, dalam berbagai kesalahan dan kekeliruan, mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Kasih dan Maha Pemurah. Engkau tidak pernah jemu memberikan peringatan atas setiap kesalahan kami. Namun kami sering menyakiti Engkau dan mendukakan hatimu. Kami selalu mengabaikan peringatan-peringatan dan petunjuk-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Hapuskanlah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat kami. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk di dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Saudara-saudara, jika di dalam kesungguhan kita menyesali dosa-dosa kita, berita anugerahnya diteguhkan kembali. Jadi, ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Allah atas berkat-berkat yang kita terima sepanjang kehidupan kita sampai saat ini. Untuk mengajar kita dalam memberi syukur kita kepada Allah, kita dituntun dari Mazmur 52:11 mengatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Sambil memberikan ucapan syukur kita memuji Tuhan dari nyanyian Aku Bersyukur Padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri, dan dasar syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Terimalah persembahanku yang kuberikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu, Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Yesu mana buah pemotongan pedangku, namorai na usorongan emalah ku manibuan kurang kuat angkariman tumintu pamengaku yateku resu mengaku bela nama Masemi. Terima minde malaku kusorong katipuan deno panabu sarungmu yo olomi o Yesus yang mote tuku sorongan susi bisa nabi pasake mikaluanku solate menunggaku. Ulangi yang satu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri,
Mari kita berdoa. Puji syukur ya Bapa di surga, atas penyertaan Roh-Mu yang kudus. Engkau memimpin kami dari rumah kami masing-masing datang ke tempat ini di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh luar biasa berkat yang Kau berikan kepada kami, dan sangat kami syukuri itu ya Bapa di surga. Berkat kelimpahan senantiasa kami rasakan senantiasa pada diri kami masing-masing. Dan pada saat ini ya Bapa di surga, kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami bawa. Kiranya dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu untuk kebesaran nama-Mu di tempat ini ya Bapa di surga. Dan yang ada pada kami pula ya Bapa di surga, Engkau pula memberkati untuk kami gunakan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa yang kami bawakan kepadamu ya Bapa di surga, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami datang berdoa. Haleluya, amin. Menyambut persembahan kita muji dari PKJ 151, ya Tuhan hanya inilah yang beri. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ada sukacita meliputi hati kami sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan. Sebagai satu keluarga Allah boleh berhimpun bersama-sama, menyatakan rasa syukur dan terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami, dan juga mensyukuri segala berkat-berkat pemeliharaan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam keluarga dan berjemaat. Kalau hari ini kami dimungkinkan bersama-sama berkumpul, juga kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang memberi kehidupan kepada kami. Firman yang akan mendidik kami bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Allah. Firman yang senantiasa memperingati kami dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami semua. Roh Kudus-Mu terus bekerja dan telah berdiam di dalam hati kami, akan menuntun kami memahami kebenaran-kebenaran-Mu. Terlebih Tuhan, berikanlah kami telinga seorang murid yang senantiasa setia mendengarkan pengajaran yang daripada-Mu. Kami semua telah siap. Berkati kami semua yang mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Amos, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Amos pasal 8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah Ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?"
Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan raca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan? Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asimah, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi Dewa kasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Pembacaan yang kedua dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatannya yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus
oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lainnya itu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42 diberi tema oleh Lembaga Alkitab Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bahagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Ada
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya kira kita semua pernah melihat buah yang kelihatannya indah, padahal di dalamnya busuk atau berulat. Nah, biasanya buah ini ya biasa dambuai, jambu air. Kita tertarik sekali, merah, ya begitu indah. Tetapi ketika kita ambil dan tidak berhati-hati, biasanya di dalamnya ada banyak ulat. Dan ini juga adalah gambaran Israel pada zaman Amos. Nah, karena itu tema renungan kita dalam gereja atau raja sepanjang minggu ini, dengarkanlah peringatan Tuhan. Tuhan memperingati umat Israel karena kehidupan mereka yang begitu indah kelihatan, tetapi sesungguhnya di dalamnya ada hal-hal yang tidak beres. Ada ulat-ulat yang menggerogoti jiwa mereka. Satu hal yang perlu kita pahami, apa beda teguran dan peringatan? Lah dikuaraka sama bangsia. Teguran itu bisa baru sekali ya. Karena terlambat lalu saya tegur. Atau kalau tidak pakai helm, kok kamu tidak pakai helm? Tapi peringatan adalah sesuatu yang sudah berulang-ulang dilakukan. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengingatkan dan memilih Amos untuk memperingati umat Israel yang sudah berulang-ulang kali melakukan hal yang tidak benar. Dalam Amos pasal 5 ayat 20 tertulis, jauhkanlah daripadaku keramaian dan nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Yesus tidak mau lagi mendengarkan puji-pujian, nyanyian gambus yang disampaikan oleh umat Israel. Mengapa? Karena dalam bacaan kita jelas sekali, umat Israel begitu setia mengikuti aturan-aturan agama, tetapi juga pada satu sisi mereka berbuat curang, mereka berbohong, dikatakan bahwa mengubah ekta itu, ya, dan juga merampas hak orang-orang lemah, menyusahkan orang lain, dan banyak hal lagi yang mereka lakukan. Dan itulah sebabnya Tuhan memakai Amos untuk mengingatkan mereka, memberi peringatan terhadap Israel, di mana umat dan pemimpinnya tidak lagi mengindahkan Tuhan. Mereka telah melakukan hal-hal yang menggerogoti kehidupan rohani mereka, di mana umat Israel hidup dengan puas diri. Mereka menyembah berhala, menindas orang miskin. Itulah sebabnya Tuhan memilih Amos, seorang yang sangat sederhana, seorang pemungut ara buah hutan, dan itu dipakai oleh Tuhan. Walaupun Amos dalam menjalankan tugasnya mendapat penolakan dan tantangan yang luar biasa dari pemimpin dan umat, bahkan Amos diusir. Tetapi dia dengan lantang menentang dan menyampaikan peringatan Tuhan. Dia tidak mundur dengan tantangan, tapi dia tahu bahwa Tuhan memakai dia untuk memperingati umatnya.
agar mereka mau meninggalkan dosa untuk kembali ke jalan Tuhan. Sebab jika tidak, Tuhan tidak akan berkenan atas ibadah yang palsu yang mereka lakukan. Mereka akan celaka dan mereka akan binasa. Nah, dalam bacaan kita tadi, kita juga melihat bagaimana wujud ketaatan terhadap perintah Tuhan melalui kesetiaan dan ketaatan mendengarkan Tuhan melalui firman-Nya. Kita perhatikan bacaan kita dari Mazmur tadi, di mana kita melihat keprihatinan dari pemazmur melihat Doeg yang menggunakan lidahnya sebagai pisau yang menjerumuskan dan menipu. Dia berbohong dan melakukan kejahatan lainnya. Dan ketika kita melihat sesuatu yang prihatin, pasti kita menegur. Dan ketika kita menegur tidak ada perubahan, kita seringkali memperingati. Juga Paulus dalam bacaan kita dari Kolose tadi, ya, Paulus yang prihatin di mana masih ada jemaat di Kolose yang hidup sebagaimana manusia lama, yang jauh daripada Tuhan, dan membiarkan pikiran dan hati mereka terarah pada kejahatan. Juga dalam bacaan Lukas yang merupakan hal yang sudah sering kali kita baca, kita dengarkan tentang Marta yang ditegur karena terlalu sibuk dengan urusan belakang. Dan terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita seringkali disibukkan dengan hal-hal duniawi dan jasmani sehingga tidak ada waktu untuk kita bersekutu, duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan pengajarannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak hal yang memprihatinkan, yang kita baca dan dengarkan, dan itu jugalah yang mendorong untuk mengingatkan kita, menegur dan memperingati kita. Khususnya dalam bacaan Amos yang merupakan bahan utama, ada beberapa hal yang ditekankan oleh Amos mengenai akibat jikalau kita tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan. Kita perhatikan ayatnya yang pertama dan ayatnya sampai ayatnya yang ke-8. Penglihatan keempat, bakul dengan buah-buahan. Bapak Ibu, kesudahan dikatakan di situ bahwa kesudahan akan datang dan Tuhan tidak akan memaafkan lagi. Itu inti dari ayat 1 sampai 8. Tiada lagi maaf dari Tuhan buat umat Israel yang digambarkan dengan buah-buahan musim kemarau. Yang dikatakan ya sudah matang dan hampir busuk. Harapan Tuhan pasti menginginkan umatnya untuk menghasilkan buah yang baik, yang manis, yang dapat dinikmati oleh semua orang. Tetapi dalam hal ini Amos diperlihatkan sebuah bakul yang berisi buah-buahan musim kemarau. Yang dikatakan di mana Tuhan bertanya kepada Amos bahwa apa yang engkau lihat? Dan jawab Amos, sebuah bakul berisi buah-buah musim kemarau. Lalu berfirman Tuhan kepadanya, kesudahan telah datang bagi umat Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Mengapa? Karena Tuhan telah memberi maaf. Kalau kita perhatikan penglihatan pertama dan kedua, yaitu pertama belalang, dan umat Israel memohon ampun kepada Tuhan. Dikatakan dalam pasal 7 ayat 3, maka menyesallah Tuhan karena
hal itu. Artinya Tuhan memaafkan Israel. Kemudian dalam penglihatan yang kedua, yaitu api. Mereka juga menyadari dan mohon ampun dan dikatakan menyesallah Tuhan karena hal itu. Dan itu pun tidak akan terjadi, firman Tuhan. Lalu penglihatan yang ketiga, tali sipat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apa yang kau lihat Amos? Jawabnya, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. 2 kali Tuhan memberi pengampunan kepada Israel. Yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak berlaku adil, memeras orang miskin dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini mereka tidak menghargai pengampunan Allah. Dalam penglihatan pertama kedua, Tuhan mengampuni, Tuhan memaafkan. Tapi mereka tidak menghargai pengampunan dari Allah. Buktinya mereka menutup telinga pada peringatan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Amos. Yang sama dengan tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Mereka merasa tidak berdosa. Tidak menyadari dirinya kalau sedang berbuat dosa. Dan sesungguhnya Bapak ini adalah masalah besar. Karena dosa yang dilakukannya dianggap bukan dosa lagi. Kebiasaan dosa yang berulang-ulang dilakukan oleh banyak orang ternyata lama-kelamaan bisa dianggap sebuah kebenaran. Misalnya saya suka berbohong. Saya tahu bahwa itu tidak benar. Tapi ketika saya terus melakukan itu, bisa saja saya anggap sebuah kebenaran. Saya seorang penjudi. Saya tahu judi itu tidak benar. Tetapi berulang-ulang saya lakukan, saya sudah anggap sebuah kebenaran. Aku tidak memaafkan lagi. Berarti dengan tegas Tuhan tidak lagi mentolerir dosa itu. Tuhan bisa sangat marah dan habis kesabaran. Karena itu setiap orang mesti hati-hati. Jangan sampai menghina kasih karunia Tuhan. Menganggap rendah kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin dipermainkan. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks kitab Amos ini jika dikaitkan dengan dunia saat ini sangat relevan. Di mana banyak dosa yang sudah dianggap biasa saja. Memeras orang miskin, haknya orang miskin dianggap biasa. Toh? Coba, yang ribut di Lembang-Lembang apa? Marah raskin. Karena ada orang kaya dapat raskin. Haknya orang miskin diambil. Sekali lagi, di mana banyak dosa sudah dianggap biasa saja, sudah menjadi sebuah kebenaran mutlak. Seperti sogok, korupsi, seks bebas. Ya banyak orang udah menganggap biasa. Toh? Kawin cerai. Kan lagi tren. Dan sudah dianggap biasa-biasa saja. Karena sudah ditutupi oleh surat cerai dari pengadilan. Dan lebih penting lagi dalam menormalisasi dosa, sangat berbahaya bagi seorang pemimpin atau pelayan. Pelayan bisa diusir seperti Amos. Dan hal yang juga menyakitkan Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika ada sesama yang tidak memaafkan kita, pasti sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kita tertekan
Walaupun masih banyak orang lain yang bisa hidup dengan kita. Tapi bisakah kita membayangkan jikalau Tuhan tidak memaafkan kita lagi? Karena Tuhan sudah kehilangan kesabaran. Dan tentu ini sebuah malapetaka bagi kita. Manusia bisa ditipu dengan sandiwara atas dosa atau kebejatan kita. Tapi Tuhan mengetahui segalanya dan mengenal kita. Kalaupun sekarang kita bisa bersandiwara, Tuhan belum menghukum kita. Karena kita masih diberi kesempatan. Dan Tuhan memberi peringatan melalui orang lain atau lewat firman-Nya. Ya kita kuain aku onda tak siar aku maaf nah. Saya sudah kumpul kebo sekian tahun. Saya sudah merampas hak milik orang, ya, merampas orang lemah, tidak memperhatikan orang lemah, baik-baik saja. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Tuhan juga senantiasa memakai orangnya, memperingati kita melalui orang itu dan firman-Nya. Agar kita bertobat sebelum Tuhan berkata, aku tidak akan memaafkanmu lagi. Yang berarti hukuman Tuhan juga mempertegas bahwa Tuhan tidak main-main dengan dosa. Karena upah dosa ialah maut. Namun banyak kali kita salah paham mengenal Allah. Kita hanya mengenal Allah sebagai Allah yang maha kasih, maha pengampun. Tapi lupa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Yang akan menghukum orang yang melakukan kesalahan. Nah karena itu, pertobatan akan jadi berkat. Tapi bagi yang tidak mau bertobat, hukuman dan kebinasaan. Karena itu jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita bermain-main lagi dengan dosa selama kita diperingatkan oleh firman Tuhan. Jangan kita mengeraskan hati. Sebab sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa. Dan hal yang kedua yang kita mau lihat dari apa akibat jika kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan adalah Tuhan akan mengubah perayaan-perayaan itu menjadi perkabungan. Ayat 9 dan 10. Ketika Tuhan sudah berulang kali menegur, bahkan berulang kali memperingati kita, dan kita tidak mendengar apa yang terjadi, kemunafikan akan dibongkar. Perayaan akan berubah jadi ratapan. Jangan sampai apa yang dialami oleh umat dan para pemimpin, perayaan di mana terjadi sorak-sorai, katanya untuk Tuhan, tapi sesungguhnya bukan bagi Tuhan. Sehingga mendatangkan murka bagi kita. Yang lebih penting lagi seorang imam seperti Amasya yang semestinya menjadi teladan dalam hal kebenaran justru berbalik sekongkol dengan raja dan umat untuk melakukan dosa kekejian bagi Tuhan. Memang mulut sangat fasih berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang kasih, kesetiaan, kebenaran, keadilan. Tapi perbuatan dan kelakuan seringkali muncul untuk menentang kebenaran Tuhan. Berbicara tentang Tuhan, tapi sekongkol menyingkirkan kebenaran dan orang yang membela kebenaran itu. Kita bisa puas diri dengan kemunafikan, berbahagia kenikmatan di atas ketidakadilan dan dosa yang kita lakukan. Tapi ingat, cepat atau lambat semua akan berakhir. Dan jika tidak mau mendengar peringatan Tuhan, semua akan berubah jadi ratapan.
insaf sebelum semua kebahagiaan dan kenikmatan itu Tuhan ubah jadi ratapanmu. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju bagi yang meninggalkan dosa dan mau mendengarkan peringatan Tuhan. Tapi bagi mereka yang tetap dalam dosa, hukuman dan ratapan tetap ada. Dosa tetap merah. Itu catatan atau peringatan Tuhan menjadi pertanyaan bagi kita untuk kita senantiasa renungkan, hayati. Apakah kita telah meninggalkan dan mau tetap setia mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan? Hal yang ketiga, akibat dari ketidaktaatan mendengarkan peringatan Tuhan, Tuhan akan mendatangkan rasa lapar dan haus akan firman-Nya. Ayat 11-14. Amos sangat tegas memberi peringatan bagi umat dan pemimpin Israel yang sedang menikmati dosa, yang sedang menutup telinga terhadap peringatan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yaitu Amos, bahwa saatnya akan tiba. Sesungguhnya waktu akan datang, Tuhan akan mendatangkan rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Mereka akan mengembara kemana-mana mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Mengapa? Karena telah berakhir firman Tuhan itu tidak lagi didengar. Bisa karena kita sudah sakit keras, kita tidak bisa lagi mendengar. Karena tuli, berada pada situasi yang mencekam karena perang, atau karena kesempatan di dunia yang telah berakhir. Dan pengalaman itu sungguh dialami oleh umat Israel ketika mereka berada di pembuangan di Babel, karena pemberontakan mereka kepada Allah. Dan akhirnya mereka ditawan di Babel pada zaman pembuangan pada waktu itu. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Selagi masih ada waktu, pakailah waktu anugerah Tuhan dengan baik dan benar. Dengan selalu mendengar peringatan firman Tuhan. Lakukan dan berbuahlah, pasti kamu akan jadi berkat, kita akan menjadi berkat bagi dunia. Sebaliknya, orang yang mengeraskan hati, tidak mau mendengar dan tidak mengindahkan, tidak melakukan peringatan firman Tuhan, pada saatnya nanti mau mendengar, tapi kesempatan itu telah berakhir. Dan itu adalah kematian dan kebinasaan kekal. Oleh karena itu, selagi tahun rahmat Tuhan masih terbuka, berita pertobatan itu masih dikumandangkan. Sadarlah dan bertobatlah sebelum terlambat. Sebelum Tuhan berkata tiada maaf untukmu. Sekalipun hidupmu mungkin penuh dengan ratapan saat ini, karena berbagai masalah, hidup, tekanan, penderitaan, sekarang dan akan datang Tuhan bisa pasti mengubah ratapan menurut kehendaknya. Itu jadi harapan yang indah pada waktu Tuhan, di mana ratapan kita diubah menjadi sebuah tarian. Sebaliknya, kenikmatan dunia dan rasa bahagia yang sedang dinikmati karena dosa, cepat atau lambat akan diubah Tuhan menjadi ratapan jika tidak mau bertobat. Sekali lagi, selagi masih ada kesempatan, jangan keraskan hati kita tentang peringatan Tuhan. Karena itu dengarlah peringatan Tuhan melalui firman-Nya. Amalkan dan lakukan sebelum akhir hayatmu. Dan semua kesempatan itu berakhir.
Dunia dan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan suatu saat akan berakhir. Jadikanlah firman itu sebagai suluh pelita pada jalan hidup kita untuk menikmati kebahagiaan yang sejati. Karena hidup kekal bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bisa membayangkan bagaimana kesedihan Tuhan sebagaimana diungkapkan dalam khotbah Yeremia kepada mereka yang justru berkumpul di rumah Tuhan, tapi mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Seperti itulah kesedihan seorang ayah yang memperingatkan kepada anaknya atau orang yang dikasihnya dan tidak dihiraukan. Oleh karena itu, sejauh mana kita mendengar dan mengikuti perintah seseorang adalah indikasi tentang sejauh mana kita menghormati orang itu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus menghormati Tuhan yang sudah membenarkan kita, yang sudah menebus kita. Dan kita mau mendengar dan mengikuti perintahnya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita membiarkan Tuhan terus berbicara setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Kalau ada buah-buah yang sudah mulai busuk dalam kehidupan kita, Tuhan sedang memperingati kita, memperingati saudara dan saya untuk membuangnya. Dan kita datang kepada Tuhan. Ingat, masih ada tahun rahmat bagi kita. Jangan keraskan hatimu ketika Tuhan memperdengarkan peringatannya kepada kita. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat kita akan bersama-sama mendukung beberapa warga jemaat yang sedang sakit. Ada 24 yang sedang dirawat di rumah dan juga rumah sakit. Juga Bapak Bunga Parinding dengan Ibu Ala Rerung Alo di rumah. Juga Ibu Ulis atau Mama Toto di ICU di Makassar. Juga kita berdoa untuk warga jemaat yang berulang tahun, ada 53. Dan juga orang tua yang lansia dan beberapa pokok-pokok doa yang perlu kita dukung. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan, di mana kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Firman yang terus memperingatkan kepada kami, mengingatkan kepada kami, agar kami jangan mengeraskan hati ketika firman-Mu datang menegur dan memperingati kami. Sebab ada saatnya Tuhan tidak memaafkan kami lagi. Selagi masih ada kesempatan Tuhan tolong kami untuk menyadari semua kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Jangan biarkan kami menghasilkan buah di musim kemarau yang sudah mulai busuk dan telah digerogoti oleh berbagai ulat. Tapi biarlah kami semakin membersihkan hidup kami, sehingga menghasilkan buah-buah yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa di dalam surga, kiranya firman-Mu ini terus mengingatkan kepada kami
untuk senantiasa meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak kenan. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan, untuk senantiasa berlaku adil terhadap sesama kami, memperhatikan orang-orang lemah, dan jangan kami mementingkan diri kami sendiri, sebab hal itulah yang tidak Engkau kehendaki. Tapi biarlah kami terus membangun kebersamaan, terus berlaku adil, mencintai peringatan Tuhan, dan senantiasa hidup dalam kekudusan-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, di jemaat Rantepao di sini, dimanapun mereka berada, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan terus memberkati. Biarlah firman ini menjadi pegangan, menjadi suluh bagi kami untuk senantiasa menghargai kasih karunia Tuhan, dan terus mau diperingati oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh, yang telah diwartakan maupun yang belum. Tuhan, Kau tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu kami membawa kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan-Mu. Berkati perawatan yang diberikan oleh para dokter dan juru rawat, dan juga pendampingan yang diberikan oleh keluarga. Biarlah kami sama-sama boleh melihat, saudara-saudara kami boleh melihat bahwa apa yang dinyatakan oleh para dokter, para juru rawat dan keluarga adalah tanda kasih Tuhan kepada kekasih-kekasih kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, ada 52 yang merayakan hari ulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk pertambahan usia-Mu, usia yang Engkau anugerahkan. Biarlah berkat anugerah ini yang Tuhan karuniakan mereka tidak sia-siakan, tapi semakin memberi hidup mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan terus memperhatikan saudara-saudara kami di dalam kelemahan. Kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan warga jemaat dan juga yang sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kami. Juga dalam pergaulan mereka. Ada begitu banyak hal yang dapat menjerumuskan kami. Tapi biarlah firman-Mu terus kami pegang. Kami tidak akan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Kami berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ini, baik di tingkat klasis wilayah dan sinode. Secara khusus dalam minggu ini akan dilaksanakan sidang klasis Rantepao. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur dan berdoa untuk pelayanan penubuhan sidi untuk anak kekasih kami yang sudah dilaksanakan hari ini. Biarlah dengan pengakuan secara pribadi anak kekasih kami Grace sungguh-sungguh akan menjadi anggota dewasa di dalam gereja Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah penghiburan yang akan dilaksanakan bagi keluarga almarhumah Ibu Bala yang akan dilaksanakan di Tombang Kalua, dan juga keluarga J. Palayukan di Talu Lembang di Pau. Kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk pemerintah kami, TNI, Polri, para medis, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk anak kekasih kami, Eva Rataba, yang akan berencana dioperasi besok. Tuhan kiranya bertindak di dalam semuanya ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan terus menopang setiap anak-anak-Mu yang senantiasa berseru dan berharap kepadamu. Juga kami berdoa Tuhan untuk pemberkatan nikah dari saudara Eliasar dan saudara Irene yang akan dilaksanakan di Telo Batua. Kami berdoa, berterima kasih untuk pelayanan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2022. Tuhan berkati semuanya. Kiranya orang tua yang akan membaptiskan anak-anaknya sungguh-sungguh menghayati tugas dan tanggung jawabnya untuk memperkenalkan Kristus
kepada anak yang akan diserahkan. Juga kami berdoa Bapa untuk tokoh-tokoh adat, peran-peran sosial, toparenge dan semuanya, kiranya Tuhan berkati supaya dapat bekerja sama dengan para pelayan-pelayan-Mu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang Engkau telah pilih menjadi majelis gereja dan pengurus OIG di Jemaat Rantepao di sini. Juga kami berdoa untuk para pekerja yang Tuhan telah panggil untuk melayani di Jemaat Rantepao di sini. Tuhan satukan hati untuk terus menyatakan rasa syukur dan terima kasih lewat pelayanan yang mereka lakukan. Juga kami berdoa untuk majelis gereja yang sudah mengambil peran dalam pelayanan dan juga adik-adik kami yang telah memberikan hidup mereka, mengembangkan talenta yang Tuhan karuniakan dalam pelayanan lewat musik, song leader, dan semua yang terlibat. Tuhan berkati. Bapa di surga, bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan bagi anak-anak kami yang sudah lulus ujian, bagi yang naik pangkat, yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, dan banyak lagi yang mereka syukuri. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa melihat bahwa semua boleh kami alami hanya karena anugerah Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Terima kami yang datang bermohon di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Siapa yang mau berpegang pada sabda Tuhan? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudaraku yang terkasih, pergilah, hiduplah dalam perintah Tuhan dengan taat dan setia mendengar peringatannya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan hamba-Nya saat ini, mengutus hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun, memberkati dalam tugas dan pelayanan dalam keluarga, dimanapun Tuhan pakai dalam mengangkat pelayanan kepada hamba-Nya, Bu Pendeta Detung Abang. Tuhan memberkati, kita puji Tuhan. Mengakhiri ibadah kita saat ini, setialah.
Atas nama Majelis Gereja Maranatha mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir saat ini dalam bersekutu memuliakannya. Tuhan memberkati kita semua.